warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 minta waktunya sebentar. Kami akan menjelaskan tentang ceramah yang kami dengarkan di YouTube. Perkenalkan, nama saya Aika Rahmania, nama saya Depan. Saya Nabila, ketika berdua. Jadi di sini saya akan menceramahkan kembali tentang ceramah yang saya dengar di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Sri Kamulasi serta sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan bahasa Indonesia pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa digantikan dengan apapun, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nikmat yang begitu hebatnya. Tak hanya nikmat iman dan Islam, kita juga diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur serta keberkahan lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya orang yang paling tinggi derajatnya adalah ia yang bertakwa. Pertanyaan saya, sudahkah kalian di sini semua bertakwa? Sudahkah kalian mengerti apa itu arti takwa? Kebanyakan anak muda zaman sekarang tak mengerti apa itu arti takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah puasa kita, sholat kita, serta ibadah-ibadah kita sudah termasuk ke dalam takwa? Iya, benar. Itu semua adalah proses menuju takwa. Jadi janganlah kita untuk bersombong hati bahwa aku loh sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Bukan. Itu adalah semua proses menuju takwa. Yang takwa adalah suatu hal yang menjalankan perintah Allah serta menjauhkannya. Saya juga akan menjelaskan bahwa di ceramah saya ini adalah ceramah yang bertujuan untuk memberi anak yatim. Jadi ceramah ini menunjukkan kepada kita perintah untuk memuliakan anak yatim. Allah berfirman pada surat Al-Maun, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadhurul yatim. Artinya, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Sudah jelas di sini diterangkan bahwa kita harus mencintai dan memuliakan anak yatim. Dilarang untuk menghardik anak yatim. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Anna fil yatim fil jannah hakada. Artinya, beliau sangat dekat dengan anak yatim. Seperti ini, beliau menunjukkan badannya, jari telunjuk serta jari tengah. Lalu beliau memisahkannya sedikit. Artinya, Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan anak yatim. Jadi marilah kita bersama-sama untuk memuliakan dan mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah seorang anak yatim di mana Nabi Muhammad SAW pernah bertemu seorang anak. Kita beri nama saja anak tersebut Fulan. Jadi Nabi Muhammad SAW pada hari raya Idul Fitri, biasanya kalian nih kalau hari raya Idul Fitri sedih atau senang sih? Ya, kebanyakan dari kita apabila hari raya Idul Fitri senang ya. Nabi Muhammad SAW melihat seorang anak di mana teman-temannya semua itu pada
bermain dengan wajah yang bergembira. Dan seorang anak ini dia menyendiri dengan wajah termenung, sedih. Lalu dihampirinya oleh Nabi Muhammad. Hai anakku, kamu kenapa? Kamu terlihat letih, terlihat lesu, terlihat lunglai. Anak tersebut menjawab, bagaimana aku tidak sedih ya? Sebetulnya anak itu nggak tahu ya kalau itu Nabi Muhammad SAW. Jadi anak tersebut menjawab, bagaimana aku tidak letih Tuhan? Aku tidak lesu, aku tidak lunglai. Ayahku telah gugur di medan perang bersama Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Tinggalkan saja aku sendiri, ya Tuhan, tinggalkan. Tapi Nabi Muhammad SAW gimana responnya? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berwibawa. Beliau tidak mungkin hanya meninggalkan dan memberi semangat. Oh, semangat ya? Nggak mungkin kayak gitu aja. Terus kayak, oh semangat ya, kayak gitu. Terus kayak yang sabar, nggak mungkin cuma gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak anak itu, hai nak, aku adalah Rasulullah, maukah kau menjadi anakku dan Siti Fatimah menjadi saudaramu? Anak tersebut terkejut dan menjawab, bagaimana aku tidak mau ya Rasul? Itu adalah sebuah kehormatan. Akhirnya anak tersebut diajak ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Diberikan baju, diberikan makan. Setelah itu anak tersebut keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW dan bertemu teman-temannya. Teman-temannya pun kaget. Hai, kamu tadi terlihat letih, lunglai, lesu. Mengapa kamu sekarang sangat bergembira dan sangat tampan? Rasul menjawab, bagaimana aku tidak bahagia? Sekarang aku memiliki ayah, di mana dulu aku tidak memiliki ayah. Sekarang aku sudah makan, tadi aku belum makan. Jadi di sini di kisah ini tuh bermakna bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi anak yatim dan kita dianjurkan untuk menyayangi dan memuliakan anak yatim. Selanjutnya saya akan mengajarkan 3 hal. 3 hal ini sebetulnya sudah familiar sekali dan sudah sering kali diajarkan kepada kita semuanya. Ada 3 perkara yang harus diajarkan kepada anak kalian. Yang pertama, hukum Nabi hukum, mencintai Rasulullah SAW sebagai Nabi junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW. Gimana sih caranya kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Dengan cara bersolawat dan berzikir. Tidak hanya saat sholat, tidak hanya saat beribadah, tetapi kita bisa bersolawat di tengah-tengah pekerjaan kita. Tidak hanya mengurusi duniawi, tapi sedang berjalan, sedang berkendara, kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diiringi dengan berzikir. Ada Allah berfirman, Allah bidzikrillahi pokoknya tuh kayak orang yang bersolawat dan selalu berzikir maka hatinya akan tenang. Jadi ketika kita bersolawat dan berzikir, kita juga memiliki maksudnya dikasih manfaat, dikasih benefit dari kita bersolawat dan berzikir. Pastinya kita itu juga diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, kita hubbu al-haid bait Rasulillah, yaitu mencintai keluarga Rasulullah. Di sini ada sebuah qasidah, ya Allah baitin Nabi ya hali sofa wal munajah bahe man habbakum ya dafara bima katamanna, di mana artinya siapapun yang mencintai keluarga Rasulullah maka akan tercapai cita-citanya. Untuk perkara yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran maka kita akan juga diberikan syafaat untuk kelak di akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sudah saya
jelaskan, serta yang kita pelajari serta ilmu-ilmu kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat untuk bertemu baginda Nabi, diberikan syafaat agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ceramah. Ceramah adalah berbicara tentang suatu hal, suatu materi kepada halayak. Perbedaan ceramah dengan khutbah serta pidato adalah arah bicaranya. Untuk ceramah adalah bicara dengan dua arah. Untuk pidato dan khutbah bicara dengan satu arah. Serta di sini khutbah juga memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dilakukan. Selanjutnya ada struktur teks ceramah. Jadi struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama bagian pembuka. Bagian ini tuh biasanya bertujuan untuk mempersiapkan pendengar, baik emosi maupun pikirannya untuk menerima apa yang disampaikan. Dan bagian ini juga berisi ucapan bersyukur, ucapan terima kasih, latar belakang dan juga tujuan. Yang selanjutnya ada bagian isi. Bagian isi terdapat uraian pokok permasalahan yang akan disampaikan kepada pendengar. Isi ceramah yang baik itu tidak bertele-tele dan terarah. Dan yang terakhir ada bagian penutup.